Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan. Saya guru di Madrasah Sanawiyah Ummul Qura Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Saya juga salah satu peserta PPG Daljab 2021 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada video ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran imajiner. Baiklah, saksikan terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat semua ya. Kita harus selalu menjaga kesehatan kita semuanya. Walaupun kita berada dalam masa pandemi, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan melakukan 3M, ya, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Ya, pokoknya tetap semangat untuk selalu belajar dan belajar, karena belajar juga merupakan kewajiban kita, ya, kewajiban seorang muslim. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai belajar, Bapak ingin tahu nih, udah hadir semua belum ya? Sudah Pak? Oh, udah hadir semua, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Nah, anak-anakku semuanya, kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelajaran kita berjalan dengan lancar dan kita semuanya juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anakku, mari kita lanjutkan sebelum memulai ke materi. Mari kita menyanyikan lagu nasional, ya, Indonesia Raya. Anak-anakku semuanya, kita wajib mempunyai sifat nasionalisme, karena kita harus mencintai negara kita Indonesia ini, ya, karena Islam juga mengajarkan hubul waton minal iman, ya, cinta tanah air merupakan salah satu dari keimanan. Makanya kita wajib memperjuangkan negara kita Indonesia ini dengan cara apa? Dengan cara kita belajar, kita memajukan Indonesia dengan pendidikan. Semangat anak-anakku semuanya. Anak-anakku, mari kita merefresh pelajaran yang kemarin. Ada yang masih ingat kemarin belajar tentang apa ya? Ya, betul. Ya, toharoh. Kita kemarin sudah belajar toharoh. Ya, toharoh itu kegiatan bersuci, ya, dari hadas dan najis. Ya, kita semuanya ketika akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya harus dalam keadaan suci. Ya, baik menggunakan alat-alat yang bersuci, kemarin udah dijelaskan, ya, air yang suci mensucikan udah dijelaskan. Oke, sekarang materi kita yakni macam-macam najis, ya, pengertian najis dan juga bagaimana cara mensucikan najis. Ya, tapi sebelum mulai nih, anak-anak udah siap semua belum? Perlengkapan pembelajarannya, ya, udah siap semua, pulpennya, bukunya, ya, semuanya harus siap. Ya, udah siap semua? Ya, alhamdulillah kalian udah siap semuanya. Oke, Bapak mau memberikan media pembelajaran ke kalian. Silahkan simak pembelajaran berikut ini.
akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, masuk kepada materi yakni pengertian najis. Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab yang mana artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah syara, najis adalah suatu benda yang kotor yang menjadi penghalang seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ada dalam keadaan suci. Najis itu terbagi menjadi tiga macam, najis mukhafafah, najis mutawasithah, dan yang ketiga najis mughaladzah. Kita akan bahas satu persatu tentang pengertian najis itu sendiri. Yang pertama yakni najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu dinamakan juga dengan najis ringan. Ya, contohnya yakni kencingnya bayi. Bayi juga ada kriterianya. Yang pertama, belum 2 tahun. Yang kedua, bayi itu juga belum makan dan minum selain ASI. Bagaimana cara mensucikan najis mukhafafah? Nah, anak-anakku, cara mensucikan najis mukhafafah yaitu dengan cara memercikan atau mengusap air yang suci lagi mensucikan pada permukaan yang terkena najis. Tadi sudah dijelaskan ya. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua yakni najis mutawasithah. Najis mutawasithah juga disebut dengan najis pertengahan. Kenapa? Najis mutawasithah merupakan najis yang berada di tengah-tengah ya, antara mukhafafah dan mughaladzah. Tadi mukhafafah itu ringan, mughaladzah itu berat, dan najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia ya, kecuali air mani. Nah, najis mutawasithah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang berwujud atau tampak, masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik warnanya, rasanya, dan baunya. Sementara najis mutawasithah yang kedua, yakni disebut dengan najis hukmiyah. Ya, kenapa dinamakan hukmiyah? Karena najis ini najis yang tidak tampak seperti bekas kencing. Cara mensucikan najis mutawasithah yang pertama yakni najis mutawasithah hukmiyah, yaitu dengan mengalirkan air yang suci lagi mensucikan pada benda yang terkena najis. Sementara untuk menghilangkan najis ainiyah yaitu dengan menghilangkan zatnya, rasanya, baunya, dan warnanya dengan menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Najis yang ketiga yakni najis mughaladzah atau dinamakan dengan najis berat. Mughaladzah adalah najis yang diperberat seperti ya, najisnya anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut. Ya, sperma keduanya dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Ya. Yang cara mensucikan najis mughaladzah yakni melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu dengan membasuh air ya, sebanyak 7 kali. Namun salah satunya harus menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Ya, tujuan pembelajaran kita yakni ya, siswa mengerti
akan pengertian najis. Siswa juga mengerti macam-macam najis, dan juga siswa mampu mempraktekkan bagaimana cara mensucikan najis. Anak-anakku semuanya, ada yang tahu apa sih itu najis? Ya, bagus. Ya, betul. Najis itu segala yang menghalangi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya najis. Ya, kalau dalam bahasa, ya, segi bahasa, najis itu kotoran. Jadi segala kotoran yang menghalangi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu najis. Kemudian, anak-anak ada yang tahu nggak macam-macam najis itu ada berapa? Ya, betul. Ya, najis ada 3. Ya, 3. Ini 3 ya. Jadi najis mukhafafah, najis mutawasito, dan najis mughaladhah. Ya. Apa itu najis mukhafafah? Ada yang tahu? Ya, betul. Ya, najis mukhafafah disebut juga dengan najis ringan. Ya, karena ringan juga cara membersihkannya. Ya. Yang kedua, najis mutawasito. Mutawasito artinya pertengahan, ya, antara ringan dan berat. Ya. Yang ketiga, najis apa? Ya, betul, najis mughaladhah. Ya, najis mughaladhah itu dinamakan juga najis berat. Ya, karena memang agak sulit ya mensucikannya, yaitu dengan cara membasuh, ya, menyiramkan dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya harus dengan debu. Ya, semuanya hebat-hebat semua nih, anak-anak Bapak nih. Ya, pintar-pintar semua, soleh-soleha semua nih dalam belajar ini. Ya, kalian sudah tahu semuanya pengertian najis, macam-macam najis, kemudian bagaimana cara mensucikan najis. Luar biasa nih anak-anak Bapak. Untuk pelajaran hari ini bahwa najis itu ada 3, ya, mukhafafah, mutawasito, dan mughaladhah. Ya, kemudian najis itu apa? Segala sesuatu, ya, yang menghalangi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersih dan tidaknya seseorang itu berkaitan dengan diterimanya enggak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dalam keadaan suci, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita beribadah harus dalam keadaan suci semua anak-anakku. Ya, suci, ya, tadi baik dalam pakaian kita, ya, tempat yang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dalam keadaan suci semuanya, ya. Ya, jadi mensucikannya dengan apa? Ya, tadi, ya, bisa dengan wudu, ya, bisa dengan tayamum. Ya, kalau najis-najis itu tadi dengan disiram, ya, kalau najis. Ya, kemudian, ya, karena kalian sudah sangat semangat dalam pelajaran ini, Bapak memberikan aplaus semuanya, ya. Semangat semuanya, alhamdulillah, dalam pembelajaran kali ini kalian begitu semangat, antusias dalam mengikuti pelajarannya. Bapak kasih apresiasi yang sebesar-besarnya buat kalian. Ya, Bapak juga berpesan kepada kalian, karena kita masih dalam kondisi COVID-19, mohon semuanya agar menjaga diri, ya, gunakan protokol kesehatan, ya. Jadi semuanya, dan bernasihat, dan Bapak juga kasih nasihat buat kalian untuk selalu semangat dalam belajar. Ya, mengapa harus semangat? Ya, karena agar kita semangat dalam belajar, kita tidak mudah menyerah dengan belajar. Walaupun dalam masa pandemi ini, ya, agak sulit kita belajar, tapi tetap kita harus mengobarkan semangat kita demi memajukan pendidikan yang ada di negara kita ini, Indonesia, ya. Karena tadi, ya, ilmu juga harus didapatkan dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita belajar tidak bersungguh-sungguh, ya, kita tidak mendapatkan pelajarannya, ya. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya, ada juga yang mengatakan ijhad wala taksal wala takun ghafilan. Ya, bersungguh-sungguhlah, jangan malas, ya. Jangan menjadi orang yang lalai. Fanada matul uqba, karena penyesalan yang paling besar bagi siapa? 5 ya takassal,
ya bagi orang-orang yang malas. Maka semuanya harus semangat terus dalam mencari ilmu, semangat terus dalam memperjuangkan pendidikan Indonesia. Ya, sebelum kita menutup, mari kita berdoa. Mari kita berdoa dengan cara membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, sampai sini pelajaran kita. Terima kasih semuanya anak-anakku ya telah mengikuti pelajaran dengan sangat baik. Ya, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.